Soal nomor 1. Pada peta 1, kita akan gunakan peta 1 yang sebelah kiri ini, ya. Konstruksikan diagram beta dan diagram kutub. Jadi dengan menggunakan diagram beta dan diagram kutub, tentukan berapa arah dan penunjaman dari sumbu lipatan. Berarti kalau kita bicara sumbu lipatan, artinya kita akan ekspresikan dia sebagai struktur garis. Jadi yang pertama dilakukan adalah plot semua kedudukan ini, ya, menjadi data strike dan dip. Ini data ini kemudian kita plot di dalam stereonet, dan setiap bidangnya kita polarkan. Nah, dari titik-titik polar ini kita buat kontur distribusinya. Bagaimana membuat konturnya? Cara membuat konturnya adalah dengan menggunakan jaring, kita kenal dengan jaring Kalsbeek. Jadi dalam jaring Kalsbeek ini saya overlay data plotnya dengan jaring Kalsbeek. Oke. Nah, jaring Kalsbeek ini adalah suatu jaring yang tersusun, suatu diagram yang tersusun atas dia lingkaran-lingkaran, dari lingkaran besar ke lingkaran kecil, ya, dengan interval jari-jari yang seragam. Kemudian dia membuat garis yang radiates keluar lingkaran dari pusat. Kemudian dari setiap garis ini dibuat sebuah garis sedemikian rupa sehingga kita perolehlah segitiga. Ya, segitiga ini ada bagian yang lengkungnya, ada bagian yang lurus, dan secara umum luas dari segitiga ini desain sedemikian rupa agar sama luas sehingga ya tadi tidak ada bias dalam pengukuran statistika. Nah, yang kita lakukan dengan diagram ini adalah kita membuat sebuah perhitungan yang kalau kita hitung dalam suatu katakanlah sel, ya, ini mirip sel dalam komunikasi seluler. Suatu 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksagonal itu kita anggap satu sel. Jadi di satu sel, dalam satu sel ini ada satu data. Maka kita tulis begini 1. Kemudian kita geser. Di sini 1 juga. Nah, di titik ini 1, 2. Dan seterusnya. Di sini 1. Jadi umumnya distribusi data kita akan dibatasi oleh angka 1. Di sini 1, sini tidak ada, di sini 1. Kemudian di sini kita punya angka 2. Ini bentar agak ngeheng.
Di ada angka 2 di sini kita buat kosong, sini ada angka 1 ya. Jadi memang akan ada sedikit subjektivitas dalam mengerjakan diagram ini. Jadi tergantung ukuran lingkaran kalian. Di sini saya buat terlalu besar, ya, ini untuk supaya terlihat. Jadi kita teruskan 1. Ini kan 0 ya. Ini 1. Kemudian ini 1. Ini 1. Jadi daerah kita akan dibatasi oleh angka-angka 1. Di sini 1 ya. 1 di sini mungkin kenanya 2 ya. Ya, bisa 2 atau bisa 3. Sini 1 ya. Nah, sini 1. Sini 1. Sini 1. Ya. Nah, ini dia masuk ke setengahnya. Sini 1. Karena ini kita akan lihat dia di bagian sebelah ini. Kalau atas ini akan ke bawah ya. Jadi untuk ini kita ikutin garis yang ini akan dengan yang di sebelah sini. Jadi kita buat garis lurus melalui pusat. Nah, maka bagian sana akan berkorespondensi dengan bagian ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Katakanlah sampai sini ya, misal. Nah, oke, sebentar kita tutup dulu kurvanya supaya agak rapi. Nah, di sini kita sudah batasi data kita dengan angka, ternyata data kita dibatasi oleh angka 1. Maka kita buat kontur yang menghubungkan titik-titik ini. Nah, di angka 2 ya kita akan dia di sini kan. Nah, paling tidak kalau kita tahu kontur kita seperti ini ya kita mungkin ada angka 3 di sini. Begitu pula halnya dengan yang sebelah sini. Jadi kita paling tidak kita tahu bahwa kita akan punya konsentrasi data di sini mungkin 2 ya. Mungkin 3. Saya lebih suka 2 di sini. Kemudian 2 di sini. 2 di sini. Nah, di sini juga angka 2. Sini angka 2. Ya. Kemudian ini angka 1. Ya, paling tidak kita akan punya kumpulan nilai yang kontur yang bernilai 2 di sekitar ini. Ya, kita expect kita punya angka 3 paling tidak akan ada di tengahnya. Pada dasarnya mirip dengan ini kan.
agak sedikit mendekati ya. Ya, kita dapat di antara 3 titik ini kan, yang mungkin agak di kontur ini dia agak sedikit ke atas. Ya, pada akhirnya kembali kepada judgement kita dalam memasukkan titik ini dalam heksagonal tadi. Oke. Nah, setelah diperoleh kontur ini, maka dibuatlah sebuah buat disebidangkan dari puncak ke puncaknya. Jadi puncak ini mewakili kumpulan data dari suatu sayap lipatan. Kita ini ada sayap 1, sayap 2, kita sebidangkan, kita perolehlah diagram P-nya. Dari diagram P, jika kita polarkan, kita akan dapat kedudukan atau struktur garis yang mencerminkan sumbu perlipatan dari sumbu kedudukan garis sumbu perlipatan yang kita analisis. Untuk nomor 2, saya akan sedikit demonstrasikan penggunaan stereonet ya. Jadi dengan menggunakan peta 2, tentukan orientasi dari sumbu lipatan pada peta. Tegaskan dengan membuat diagram kutub. Oke. Di sini kita punya kedudukan-kedudukannya sama seperti tadi. Kedudukan itu diplot. Kemudian di sini kita bisa memperkirakan berapa sih tren dari sumbu lipatan ya, seperti yang di presentasi telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kan kita bisa perkirakan ya sumbu lipatan di permukaan tuh kurang lebih arah ini kan. Nah, arah ini kalau kita tarik garis lurus kemudian kita ukur, kita dapat tren dari sumbu lipatan. Sudah dapat satu nih. Tapi pertanyaannya, berapa plunge-nya? Berapa penunjamannya? Itu bisa kita tahu jika kita analisis diagram beta dan kutub. Oke, langkah pertama adalah plot data ini ya. Kita parsing data ini dalam notepad ya. Ya, ini. Kemudian di sini datanya sudah kita masukkan satu persatu, kemudian kita save sebagai, kita pilih all files, tulis data2.csv. Oke. Please ya. Di seterusnya comma separated values. Oke. Nah, data CSV ini kita masukkan menggunakan import text file. Import text file. Nah, data ini kita masukkan. Kita tahu first row with datanya 1, datanya adalah bidang ya, dengan 1 tadi saya tulis sebagai strike, 2 sebagai div. Kita masukkan ini 1, 2. Oke, kita peroleh ini. Kemudian calculation dengan ini terpilih ya, dalam keadaan ini terpilih, maka kita buat polarnya. Perolehlah polar ini kan. Nah, lalu kita akan membuat suatu, ini sambil saya klik ya, diklik. Nah, kita bisa, sekitar di sini kan kedudukan dari diagram betanya kan. Nah, untuk plotnya kita menggunakan di data, enter with mouse. Nah, tekan Alt untuk for plane, hold down the Alt key. Jadi sambil tekan Alt, nanti kita bisa plot garis yang ad hoc. Ntar di sini ya, tekan Alt, klik. Di sini diagram
beta. Diagram pi ya. Maaf. Diagram pi. Ini. Kemudian kita buat polnya menggunakan hotkey kontrol titik. Kita peroleh di sini kedudukannya. Nah, untuk sedikit kosmetik, kita bisa gunakan inspektor, dataset. Ya, kita diagram pi-nya kita ganti di warna merah. Dan polnya kita juga ganti warna merah ya, corresponding color. Nah, ini adalah kedudukan dari trend dan plunge dari sumbu lipatannya. Orientasi sumbu lipatan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menentukan bidang sumbu. Kalau kita tahu bahwa kalau kita buat garis ini sebagai ya perkiraan dari trennya, ya cocok nggak tapi kira-kira ya? Tren 189 ya. Nah, ini tren ini ya dia sumbu lipatan nih. Dia bidang sumbu. Nah, plunge-nya 30. Nah, kemudian dengan menggunakan formasi ini, kalau tadi saya ukur sekitar 27, sekitar 30-an lah. Nah, kita bisa membuat dengan strike di arah, kita buat bidang baru. Strike-nya tadi 30, tipnya 90 ya, kita buat. Jadi saya ingin tahu kalau di arah 30 strike seperti apa. Kemudian saya akan buat suatu bidang yang mencerminkan kedudukan dari bidang sumbunya. Jadi dengan menghimpitkan para strike di permukaan ya, strike bidang sumbu permukaan, dan kedudukan penunjaman dari sumbu lipatan ya. Jadi kalau kita sebidangkan antara strike north 30 derajat east dengan kedudukan sumbu lipatan di titik merah itu ya, di diagram betanya, maka kita peroleh kedudukan bidang sumbu. Ini kedudukan bidang sumbu lipatannya. Baik, untuk nomor 3 saya tidak akan mendemonstrasikan, namun saya hanya akan memberi sedikit arahan. Jadi dengan menggunakan peta 3, konstruksikan dalam kontur dari kutub. Nah, ini ya data di peta 3 ini buat arah dan penunjaman sumbu lipatan, diagram beta dan diagram pi, kedudukan bidang sumbu ya. Nah, untuk dapat bidang, nah kalian harus kerjakan yang C-nya, perkirakan. Jadi bidang itu kan kita harus tahu strike-nya kan. Nah, kita bisa kira-kira nih, strike-nya kan dari arah umumnya ini nih. Ini kan arah umum agak, nah arah yang saya tunjukin ini nih. Jadi bagaimana memberikan tuh maksudnya interpretasi ya. Interpretasikan bentuk lipatannya. Nah, bagaimana membuat bentuk lipatan ini, abaikan.
Jadi saya ngitung aja. Nah ini, kalau ini gambaran kasarnya. Nah ini kan dengan yang kedudukan ini dan yang di atasnya itu arahnya berlawanan kan. Berarti ini anti-clean. Ini masih sama kan? Berarti diantaranya sinclean. Nah, jadi bentuk-bentuknya ikuti saja konturnya. Seperti apa, beloknya gimana, nah itu silahkan diinterpretasikan. Nah, apakah ini anti-clean? Nah, silahkan divisualisasikan. Ini kan ada tipnya ke kiri, kiri, kanan. Ini seakan-akan seperti yang terbuka. Jadi silahkan diinterpretasi. Nah, arah umumnya kan di arah yang south east ya. Nah, silahkan tentukan dengan tren itu, dengan titiknya, maka kalian akan bisa menentukan kedudukan dari bidang sumbu. Berikan besar sudut antar sayap. Nah, sama. Jadi nanti kalian akan dapat 2 puncak. Nanti puncak itu ya kalian hitung sudutnya berapa kan dari titik ke titik. Tinggal hitung sudutnya. Ini misal titik 1, nah titik satunya ya hitung saja sudutnya misal ya. Nah, hitung saja sudut ini sampai sini kan berapa sudutnya. Kemudian harga perpotongan beta, plot kedudukan lingkaran besar ya tadi. Seperti yang superimpose. Ya, kasus yang ini. Plot semua betanya ya, plot semua betanya kemudian buat satu bidang. Oke. Jadi itu kasus lipatan superposisi. Oke, kemudian untuk nomor 4, suatu lipatan dibuat ke arah selatan, memotong seri batuan dengan jurus sekian. Data, ini data. Rekonstruksi lipatan ini bila diperlip. Nah, silahkan dijawab ini ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan di sesi diskusi pada hari dan jamnya masing-masing. Oke, itu saja untuk yang materi praktikum struktur minggu ke-8. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.